Sebelum kita memulai perjalanan hidup ini, marilah kita berhenti sejenak untuk merenungkan dua hal penting yang menyinari posisi unik kita dalam jagat raya ini. Pertama, hanya dengan memiliki akses internet, kita sudah termasuk ke dalam setengah bagian beruntung dari distribusi kekayaan manusia, karena masih banyak jiwa di seluruh dunia yang belum terhubung dan merasakan internet. Kedua, kehadiran kamu di sini menandakan bahwa kamu sedang berjuang dalam pertempuran kemanusiaan modern. Kamu telah mencukupi kebutuhan dasar kehidupan, seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi kini menghadapi musuh yang lebih sulit dijangkau dan dikalahkan. Musuh manusia yang paling umum seperti kemalasan, bosan, meragukan diri, dan menunda-nunda. Izinkan kami membagikan sebuah kebenaran mendalam tentang konsep-konsep tersebut seperti malas, bosan, meragukan diri, dan menunda-nunda. Semua tindakan ini hanyalah wujud berbagai wajah dari batu permata yang sama. Di balik itu semua, terdapat kekuatan besar yang merangkul atau mengatur kita masuk ke dalam kondisi itu. Kekuatan itu adalah ketakutan. Sadarilah bahwa obat untuk ketakutan terletak pada tiga kata sederhana namun amat kuat, mantra yang pernah tertulis dalam sejarah pemasaran produk terkenal dari perusahaan Nike, "Just do it." Ketika kamu menyatakan, "Saya tidak termotivasi," pertimbangkanlah ini dengan baik. Motivasi telah bersemayam dalam diri kita. Motivasi mengarahkan tindakan kita menuju insentif tertentu, entah itu keuntungan finansial, kebahagiaan, kedamaian batin, kesehatan, atau integritas moral. Ungkaplah misteri ketidakteraturan tindakan Anda, karena sebenarnya bukanlah kurangnya motivasi yang membuat kamu terjebak dalam tindakan kontraproduktif, melainkan batasan-batasan tersembunyi yang kita ciptakan sendiri di dalam diri. Izinkan kami mengilustrasikan kebenaran ini dengan sebuah kisah menarik. Seorang rekan kami pernah menghadapi situasi yang mengancam nyawanya di jalan raya, lalu kemudian rekan kami menyimpulkan bahwa jalan raya adalah tempat paling berbahaya menurutnya. Kami memahami alasan mendasar tentang ini, namun yang pasti kondisi ini dipicu oleh respons ketakutan masa lalu, yang memberinya kekuatan luar biasa untuk menjadikannya seseorang yang lebih curiga pada jalan raya. Demikian juga, kita seringkali memanfaatkan kekuatan yang sama yang dipicu oleh ketakutan saat menghadapi ujian hidup. Hasilnya, sebuah diagnosa pemberian obat sendiri dengan gejala-gejala seperti malas dan bosan. Ketika kita menyaksikan orang lain seakan-akan terhenti oleh ponsel mereka, tenggelam dalam gangguan-gangguan sepele, mereka sebenarnya tidak bosan, melainkan berjuang dengan ketakutan akan ketiadaan makna. Sebab, seperti kata Blaise Pascal, segala masalah umat manusia bermula dari ketidakmampuan kita untuk duduk dengan tenang dalam keheningan kamar sendirian. Kamu bukanlah orang yang bosan atau kurang ambisi, sesuatu yang biasa kita sebut sebagai penghalang kesuksesan dan kebahagiaan kita sendiri. Sebaliknya, batasan-batasan tak terlihat yang terbangun dalam pikiran kitalah yang mengikat potensi kita, menjebak kita dalam labirin keraguan diri. Pahamilah bahwa malas, bosan, dan menunda-nunda hanyalah gejala dari penyakit yang sama yakni ketakutan. Kita harus menghadapi ketakutan dengan berani, seperti saat kita harus menghadapi seekor anjing yang tak kenal lelah dalam mengejar kita kemanapun kita lari. Beberapa hari, ketakutan mungkin menang, tetapi kita harus tetap maju. Di tengah terowongan kehidupan, berlarilah menuju cahaya terang di ujungnya, menentang bayang-bayang yang mengejar kita. Percayalah, kami juga telah berjalan di jalur ini, diganggu oleh ketakutan, namun tetap menemukan kepuasan dan kebahagiaan. Kami bukanlah ahli dalam kajian tentang ketakutan, namun kami berdiri sebagai sesama pejalan dalam ekspedisi besar ini. Tema saya untuk tahun ini adalah fokus, dan saya mendorong kamu untuk mengamati kehidupanmu melalui lensa yang sama. Perhatikan hal-hal yang paling berarti dalam hidupmu, sesuatu seperti proyek-proyek, hubungan, waktu, dan energi yang tampak sedikit sebelum semuanya benar-benar habis termakan oleh usia. Di tengah ketidakpastian hidup ini, ungkapan "just do it" melampaui makna sederhananya. Ini bukan sekadar seruan, tetapi filosofi mendalam yang bergema dengan kearifan Marcus Aurelius. Fokuslah pada tugas di depan MU, terlibatlah dengan sungguh-sungguh, dan kamu akan mendekati impianmu secara perlahan. Pelajari strategi jangka panjang yang selaras dengan keyakinan dan nilai-nilaimu, yang mengarahkan kehidupanmu pada prinsip yang teguh. Kata-kata ini memang tidak selalu cocok bagi semua orang, karena setiap perjalanan kita memiliki perbedaan yang unik. Mungkin saja saran-saran saya bermanfaat bagi beberapa orang, tetapi perjalanan panjang yang membawa saya ke sini juga tidak selalu cocok bagi orang lain.
Ketakutan mungkin terus mencengkram kamu, tetapi ingatlah bahwa "just do it" akan menampakkan kebenaran mendasar. Kamu memiliki alat untuk menghadapi tantangan dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu yang paling membingungkan. Hadirkanlah sebuah janji suci pada dirimu sendiri, tolak kemalasan, singkirkan kebosanan, dan kuburlah kepura-puraan. Akui ketakutanmu, karena ketakutan pada dasarnya memang membelenggu kita semua, namun bersama-sama, kita maju terus. Setiap hari akan menjadi perjuangan yang adil untuk kita. Pilihlah hidup untuk merangkul tindakan, bergerak maju, dan menghadapi ketidakpastian hidup dengan penuh keberanian. Perjalanan ini mungkin berat, tetapi kamu memiliki kekuatan untuk bertahan. Biarkan semangat, "just do it," membimbing langkah-langkahmu, dan di tengah tantangan, kamu akan bangkit dan mencapai impianmu yang paling dalam. Salam positif.